Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Dr. Putra. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi informasi dan cara bagaimana untuk meningkatkan peluang terjadinya kehamilan anak laki-laki. Mungkin dari banyak pasangan yang sudah menikah mempunyai alasan kenapa dia ingin untuk mempunyai anak laki-laki. Bisa karena sebelumnya sudah anaknya perempuan, tapi dia pengen anak laki-laki. Bisa saja memang dia pengen dari awal untuk program agar anak pertamanya itu laki-laki. Dan bisa juga alasan yang lain, mungkin tiap pasangan mempunyai alasan tersendiri bagaimana dia kenapa dia ingin mempunyai anak laki-laki untuk program hamilnya. Sebenarnya anak laki-laki atau perempuan itu sebenarnya sama saja karena merupakan sebuah anugerah yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi tidak masalah baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi di sini saya ingin sedikit berbagi tips bagaimana caranya untuk meningkatkan peluang agar bisa mempunyai hamil anak laki-laki. Nah, secara agama memang laki-laki atau perempuan memang itu dianugerahkan oleh Tuhan, tapi secara medis, secara kedokteran ada tips-tips, ada cara-caranya untuk meningkatkan peluang agar bisa hamil anak laki-laki. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa setiap manusia itu mempunyai kromosom seks namanya. Nah, pada laki-laki dia mempunyai kromosom seksnya X dan Y, sedangkan pada perempuan dia mempunyai kromosom seksnya X dan X. Nah, terjadinya kehamilan karena terjadinya pembuahan atau terjadinya pertemuan antara sel ovum dari perempuan dan bertemunya dengan sel sperma dari laki-laki. Nah, yang menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu adalah si laki-lakinya. Karena pada sel sperma terdapat dua jenis varian kromosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Di mana kromosom X akan jika kromosom X bertemu dengan sel ovumnya maka akan terjadi anak perempuan, sedangkan jika yang ketemu kromosom Y maka akan terjadi pembuahan sehingga akan menyebabkan terjadinya kehamilan anak laki-laki. Sedangkan yang perempuan dia hanya mempunyai satu varian kromosom, yaitu kromosom X. Jadi yang menentukan hamil anak laki-laki atau perempuan itu adalah si spermanya. Nah, perlu kita tahu bahwa setiap kromosom yang dibawa oleh sel sperma mempunyai ciri-ciri. Sel sperma X dan Y ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu sel sperma X ini dia geraknya lebih lambat dan juga dia dapat bertahan lebih lama di dalam alat kelamin dari si perempuan. Sedangkan yang kromosom Y dia sebenarnya lebih gesit, lebih cepat lari jalannya, tetapi dia mempunyai waktu tidak tahan terhadap asam dan juga dia cepat mati. Jadi umurnya lebih pendek dibandingkan kromosom X. Seperti misalkan teman-teman belum paham, saya ambil contoh. Misalkan dalam suatu pertandingan lari ada laki-laki dan perempuan. Untuk mencapai finish biasanya si laki-laki ini menang. Jadi kita bisa ambil contoh bahwa si kromosom Y ini si laki-laki dia lebih cepat larinya, sedangkan yang lambat larinya itu si perempuan, si kromosom X nih. Tetapi ternyata pada sel sperma yang kromosom X ini dia lebih lama bisa hidupnya, tapi yang kromosom Y ini larinya memang cepat, tapi dia tidak bisa bertahan lama. Nah, ini penting penting kita tahu untuk bisa mengetahui kapan kita saat berhubungannya. Nah, kemudian itu pentingnya kita tahu sifat-sifat dari kromosom X dan Y pada sel sperma. Tujuannya agar nanti pada saat terjadinya pembuahan antara sel ovum dengan sel sperma yang mana akan mencapai sel ovum terlebih dahulu, maka itu akan menyebabkan terjadinya suatu kehamilan. Jika kromosom X
X yang pertama kali ketemu dengan sel ovum, maka akan jadi anak perempuan. Sedangkan jika kromosom Y yang ketemu dengan sel ovum, maka yang terjadi adalah anak laki-laki. Kemudian berikutnya yaitu bagaimana caranya kita agar meningkatkan peluang agar sel sperma Y ini bisa membuahi, atau sel sperma Y ini yang pertama kali yang lebih cepat akan membuahi sel ovumnya. Nah, yang kedua yaitu pola makan. Di sini sangat penting yaitu untuk bisa meningkatkan kualitas dari sel spermanya. Nah, ini biasanya dilakukan kurang lebih 3 bulanan sebelum berhubungan untuk mendapatkan anak laki-laki. Nah, si laki-laki ini diusahakan untuk mengkonsumsi atau makan makanan yang tinggi akan protein hewaninya. Misalkan seperti daging-dagingan, baik itu daging sapi yang rendah lemak, kemudian daging kambing yang rendah lemak, kemudian bisa daging ayam, kemudian bisa ikan-ikanan, bisa juga telur. Hal ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari sel sperma Y dan juga dia bisa bertahan lebih lama di dalam vagina, di dalam misfinya dia, misfinya si perempuan. Nah, kemudian berikutnya si perempuan ini diusahakan perbanyak makan sayuran. Sayuran apa aja boleh, yang penting yang perempuan ini lebih banyak makan sayuran selama 3 bulan. Tujuannya untuk meningkatkan suasana basah di misfinya. Nah, tujuannya karena pada seperti yang saya jelaskan tadi, ciri-ciri dari sperma kromosom Y ini dia lebih tahan terhadap basah. Dia cepat mati apabila terkena asam. Makanya tujuannya perbanyak makan sayuran agar di alat kelamin di perempuannya ini lebih suasananya basah, agar sel sperma Y ini lebih cepat lari dan juga bisa bertahan lebih lama. Kemudian diusahakan untuk yang laki-laki juga kalau misalkan merokok untuk sementara waktu, rokoknya di stop karena nanti juga mempengaruhi kualitas dari sel sperma Y-nya ini. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga ini nggak kalah pentingnya. Nah, yang ketiga ini yaitu waktu berhubungan yang paling penting. Nah, waktu berhubungan ini yaitu diusahakan jika ingin memprogram anak laki-laki, diusahakan berhubungannya pada saat terjadinya ovulasi atau pada saat masa subur. Nah, masa subur pada perempuan ini secara umum biasanya kebanyakan siklus menstruasinya itu 28 hari. Tapi tergantung juga siklus menstruasinya tiap perempuan berbeda-beda. Ada yang paling cepat 21 sampai 35 hari. Tapi rata-rata untuk siklus menstruasi pada perempuan itu 28 hari. Nah, di sini sangat bagus berhubungannya kalau misalkan ingin program anak laki-laki, yaitu pada saat terjadinya ovulasi. Kenapa demikian? Karena pada saat ovulasi itu pengertiannya saat sel telur dilepas dari induk telurnya. Nah, nantinya itu saat dilepas, maka sel sperma ini akan cepat-cepatan membuahi sel telurnya ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang paling cepat lari yaitu sel sperma Y atau yang si cowok ini. Tapi dia lebih cepat mati. Nah, makanya jika misalkan pada saat ovulasi dilepas sel telurnya, maka pada saat itu berhubungan, maka yang akan bertemu yaitu sel sperma Y dan si ovumnya, sehingga akan terjadi hamil anak laki-laki. Tetapi jika misalkan pada saat berhubungan tetapi sel telurnya belum keluar atau belum terjadi ovulasi, maka kemungkinan besar si sperma Y ini kemungkinan akan mati, tapi yang bertahan si sperma X-nya, sehingga akan meningkatkan pertemuan sel sperma X dengan sel ovumnya, sehingga kemungkinan bisa terjadinya anak perempuan. Nah, penting sekali untuk mengetahui masa subur. Biasanya masa subur pada perempuan itu biasanya 12 hari sampai 16 hari sebelum terjadinya mens berikutnya. Nah, cara kita tahu bagaimana agar tahu kapan kita ovulasinya. Biasanya ovulasi itu terjadi pada masa subur, di mana kita hitung dengan siklus menstruasi. Umumnya siklus menstruasi itu 28 hari. Nah, kalau misalkan siklus menstruasi 28 hari, biasanya
masa subur itu terjadi pada hari ke-12 sampai hari ke-16 sebelum menstruasi berikutnya. Nah, bagaimana jika siklus menstruasinya itu ternyata tidak teratur? Misalnya paling cepat 27, kemudian misalkan yang paling lama itu 32 misalkan. Nah, kita hitung, kita ambil berapa bulan menstruasinya, kemudian kita cari yang terpendek menstruasinya dan yang terpanjang. Misalkan 27 misalkan kita pakai rumus dikurangin yang paling pendek dikurangin 18. Gitu kita dapatnya 9. Kemudian yang paling panjang misalnya 32 kita kurangin 11. Berarti 21. Berarti range untuk orang yang siklus menstruasinya nggak teratur, yaitu berarti antara masa suburnya itu terletak di antara tanggal 9 sampai tanggal 21 hari. Nah, di sini letak masa subur pada orang yang punya siklus menstruasi tidak teratur. Atau bisa juga memakai alat tes, yaitu kita bisa beli di apotek. Nah, ini kita bisa gunakan namanya ovulasi tes. Kita tes biasanya akan meningkat 12 sampai 24 jam sebelum terjadinya ovulasi. Nah, pada pemeriksaan ini kita menilai hormon LH atau luteinizing hormone, yaitu LH ini meningkat pada saat terjadinya ovulasi. Nah, selain itu kita juga bisa memanipulasi lendir dari alat kelamin perempuannya, yaitu karena normalnya pada lendir dari vagina itu adalah bersifatnya asam. Sedangkan kita tahu bahwa tadi penjelasan di depan bahwa sel sperma Y tidak tahan terhadap asam. Dia lebih menyukai suasana basah. Sehingga kita manipulasi sebelum berhubungan. Alangkah baiknya si perempuan ini dia cebok dulu menggunakan larutan baking soda 1 sendok dicampur dengan 1 gelas air, kemudian dicebok sebelum berhubungan. Tujuannya itu agar mendapatkan suasana basah di alat kelamin perempuannya, agar si sperma Y ini bisa bertahan lama dan cepat mencapai sel telurnya. Nah, itu penjelasan tentang bagaimana cara-cara kiat-kiat kita untuk meningkatkan peluang untuk mendapatkan hamil anak laki-laki. Tetap semuanya kembali ke Tuhan, baik itu perempuan atau laki-laki yang diberikan oleh Tuhan itu sebenarnya sama saja, karena merupakan suatu titipan. Yang penting anaknya sehat. Semoga video tadi bisa bermanfaat. Misalkan masih kurang paham, boleh dimundurkan lagi, silakan ditonton lagi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video tadi bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.